Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan melakukan analisis menggunakan uji T berpasangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa uji T sampel berpasangan itu ditandai dengan adanya hasil pengukuran sebelum dan sesudah. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis perbedaan kadar hemoglobin sebelum menstruasi dengan setelah menstruasi. Nah, jadi kita telah dapatkan data sebanyak 30 sampel, masing-masing diukur kadar hemoglobinnya sebelum menstruasi dengan setelah menstruasi. Nah, ketika kita mau melakukan uji T dua sampel berpasangan, maka kita perlu melampirkan selisih. Nah, selisih di sini adalah selisih kadar hemoglobin sesudah menstruasi dikurangi dengan kadar hemoglobin sebelum menstruasi. Nah, didapatkan nilai selisih sebagai berikut. Nah, jika nilai selisihnya ada tanda minus, artinya ada penurunan kadar. Nah, berarti di sampel yang pertama ada penurunan kadar sebesar 2,30. Nah, bisa kita lihat bahwa HB atau kadar HB sebelum mens sebesar 12,60 menjadi 10,30 sesudah menstruasi. Ya, lalu bagaimana cara melakukan uji T berpasangan? Tunggu dulu. Kita harus melakukan uji normalitas data untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kenapa? Karena salah satu syarat utama untuk menggunakan uji T berpasangan adalah datanya harus berdistribusi normal. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa data ini berdistribusi normal atau tidak? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita pilih menu Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, kemudian pilih Explore. Nah, di sini sebelumnya ada di sebelah kiri. Nah, jadi yang ada di sebelah kiri, kolom sebelah kiri yaitu kode sampel, kadar HB sebelum menstruasi, kadar HB sesudah menstruasi, dan selisih kadar hemoglobin. Nah, yang dimasukkan ke dalam kolom dependent list adalah kadar HB sebelum menstruasi, kadar HB sesudah menstruasi, dan kadar selisih sebelum dan sesudah. Nah, jadi tiga kelompok data ini yang akan kita lihat distribusi datanya apakah normal atau tidak. Nah, ketika ada salah satu yang tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji T2 kelompok berpasangan. Nah, kemudian kita pilih plots. Nah, lalu centang normality plots with test. Kemudian klik continue, lalu pilih OK. Nah, muncul di output, kita lihat deskriptifnya. Nah, di sini di deskriptifnya pada uji normalitas data akan tampil nilai deskriptifnya, ya. Jadi mulai dari mean, median, varians, standar deviasi, minimum, maksimum, range, dan sebagainya. Jadi masing-masing kelompok data akan tampil deskriptif statistiknya. Kemudian di bawah tabel deskriptif ada tabel test of normality. Nah, di sini ada dua nilai yang terlihat dari hasil uji normalitas, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, lalu yang mana yang akan kita gunakan? Apakah kita menggunakan dua-duanya atau salah satunya? Ya, jadi kita menggunakan salah satunya, tergantung pada jumlah sampelnya.
Nah, jumlah sampel kita adalah 30 masing-masing kelompok. Nah, 30 masing-masing kelompok, sehingga yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, Shapiro-Wilk untuk yang jumlah sampelnya di bawah 30. Nah, karena jumlah sampelnya 30, maka yang kita baca adalah nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, nilai signifikansi ini kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya data kita berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data kita tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat nilai signifikansi masing-masing kelompok data. Yang pertama, kadar Hb sebelum menstruasi, nilai signifikansinya yaitu 0,199. Nah, di sini kita bandingkan dengan 0,05. Berarti lebih besar, artinya data kadar Hb sebelum mens berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kadar Hb sesudah menstruasi sebesar 0,067. Apakah lebih besar dari nilai alfa 0,05? Ya, lebih besar dari 0,05, sehingga kadar Hb sesudah menstruasi juga berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah selisih kadar Hb sebelum dan sesudah. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 0,200 atau 0,200. Kita bandingkan dengan nilai alfa, ternyata memang sama juga, lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat simpulkan bahwa kadar Hb sebelum menstruasi, kadar Hb sesudah menstruasi, dan selisih kadar Hb sebelum dan sesudah semuanya berdistribusi normal. Artinya memenuhi syarat dalam penggunaan uji T berpasangan. Nah, karena sudah memenuhi syarat uji T berpasangan, maka kita bisa lanjutkan ke analisis uji T berpasangan. Nah, kita kembali ke data view. Nah, kita lanjut ke analisis uji T berpasangan, pilih analyze, kemudian kita pilih compare mean. Nah, di sini kita pilih compare mean, lalu pilih yang berpasangan, yaitu paired sample t-test. Oke, klik. Nah, lalu di sini kita lihat ada Hb sebelum, Hb sesudah, dan selisih. Nah, karena yang kita mau bandingkan adalah Hb sebelum dan sesudah, maka yang dimasukkan adalah Hb sebelum untuk variabel 1. Nah, Hb sesudah untuk variabel 2. Kemudian, oke. Nah, pada output kita akan mendapatkan hasil berupa hasil uji statistik, di mana di sini kita dapatkan nilai T hitung dan nilai signifikansi. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nilai signifikansi yang akan kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nah, kita lihat di sini paired sample t-test. Kita akan bandingkan dengan nilai signifikansi pada paired sample t-test atau uji T berpasangan, uji T 2 sampel berpasangan. Nah, untuk menginterpretasi hasilnya, kita lihat nilai signifikansinya kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, 0,000 ini kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05, artinya lebih kecil dari nilai alfa. Nah, kalau lebih kecil berarti H0-nya ditolak. Nah, H0-nya ditolak. Nah,
dan hal alternatif diterima, sehingga kesimpulannya ada perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah menstruasi. Ya, demikian tutorial kali ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.